Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul siru fil ardi fantaduru kaifa bada'al khalqa summa Allahu yunsi'un nas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir sadaqallahul azim. Hadirin, kita lanjutkan ngaji kita ayat-ayat semesta. Pada kesempatan ini kita akan eh, mencoba jalan-jalan ke kutub utara, ya. Kita ininya kok nggak jalan mas, ininya mas apa? Ininya tuh gantinya nggak normal apa? Tulisannya tuh langsung jeglek gitu lah. Kita eh, sekarang ini ya bulan Juli, oh ya, udah lah. Oh ya, pesanannya normal ya. Sini yang kan. Sekarang bulan Juli, tanggal 2 itu berarti 10-11 hari ini matahari itu berbalik arah yang sebelumnya bergerak ke utara, sekarang bergerak ke selatan, ya. Karena kita tahu bahwa matahari itu 6 bulan ke utara, 6 bulan ke selatan. Ya. Nah, tanggal 21 Juni yang lalu itu di paling utara, di 23,5 utara. Nah, kemudian kembali ke selatan, ya. Nah, jadi ini sudah 10-11 hari karena sekarang tanggal 2 Juli, ya. Nah, di dalam mukadimah tadi saya kutip surah Al-Ankabut ayat 20, katakan Muhammad, berjalanlah di muka bumi dan kemudian perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan dan kemudian Allah menjadikan penciptaan akhir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, karena matahari, ya, baru kembali bergerak ke selatan dan kita tahu bahwa bumi kita itu bulat. Kalau kita Indonesia yang tinggal di Indonesia ini karena tinggal di wilayah Katulistiwa, dekat Katulistiwa, maka siang dan malam kita itu relatif stabil, ya, ya di kisaran 12 jam siangnya dan malamnya itu. Nah, ujung bumi itu mengalami situasi yang ekstrim. Jadi di kutub itu Ibu Bapak, ya, itu
6 bulan siang, 6 bulan malam, ya itu ekstrim, gitu. Jadi sekarang ini di kutub utara itu siang, ya itu 6 bulan. Sebaliknya di kutub selatan itu malam, juga 6 bulan, gitu ya. Jadi posisi ekstrimnya itu di kutub utara dan selatan, tuh. Jadi berkebalikan. Nah, jadi kalau sekarang ini di kutub utara siang selama 6 bulan, jadi nggak ada maghrib, nggak ada subuh, ya nggak ada maghrib, nggak ada subuh, duhur terus. Nah ini, nah di kutub selatan ya malam terus, ya isya terus, tahajud terus 6 bulan gitu ya. Nah ini ya, jadi itu situasinya. Nah, nah 6 bulannya itu mulai kapan? Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu, ya. Ah, ya, ya. Jadi, alhamdulillah gambar di sananya normal ya. Itu di sininya nggak jalan. Ini kebalikan, saya hari Sabtu yang lalu ngaji di UNER, di laptopnya normal, di layarnya nggak normal ya. Jadi karena di layarnya normal, alhamdulillah bisa apa namanya, bisa dilihat oleh jenengan, oleh hadirin ya. Untuk, nah, jadi itu Sabtu pagi yang lalu. Nah, jadi ini ilustrasi matahari terbit. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib. Inna laqadirun. Ya. Dan aku bersumpah dengan nama Tuhan yang memelihara banyak tempat terbit al-masyariq. Itu banyak tempat terbit. Artinya, nah ini ya. Jadi artinya kalau kita mau ya duduk di SD Bahari sana, ya, kemudian melihat ke langit timur atau di situ kan ada jembatan baru ya, jembatan baru atau di Suramadu begitu. Kemudian tiap pagi, tiap hari kita mengamati posisi matahari terbit. Nah, kita akan tahu bahwa posisi terbit itu ternyata bergeser tiap pagi, ya. Nah, jadi di ujung selatan itu pada tanggal 21 Desember, kemudian ke utara ya, terus begitu. Nah, ini sampai puncaknya itu 21 Juni. Itu di 23,5 lintang utara. Nah, ini 21 Desember. Ke utara, jadi di tanggal ini kutub selatan itu siang hari, ya, siang hari. Sebaliknya di kutub utara itu malam hari. Nah, ini sampai 21 Maret. Nah, 21 Maret ini di ekuator, di Katulistiwa, ya, di Katulistiwa. Nah, ini malam siang di kutub selatan itu berakhir dan ganti malam. Sebaliknya di kutub utara mulai siang, ya, mulai mulai siang itu. Nah, sampai kemudian di puncak ya bulan Juni. Nah, jadi ini ke utara, kemudian kembali ke selatan sampai September 21. Gitu. Jadi 21 Maret
hingga 21 September ini batasnya, ya, batasnya. Di kutub utara sampai 21 September ini siang, sedangkan di kutub selatan itu malam. Nah, setelah itu gantian, ya. Ini di wilayah kutub, ya. Tepat di kutubnya itu begitu. Ini. Nah, sampai di posisi 66,5 derajat, ya, di lintang itu, ya. Ada posisi-posisi ekstrim yang katakanlah ada masa yang siang 24 jam atau sebaliknya malam 24 jam, ya. Tapi di lintang yang kurang dari itu pasti ada siang dan malam, ya. Entah entah meskipun hanya 1 jam begitu, ya, malamnya itu ada. Itu di 66,5 derajat, ya. Kurang dari itu. Nah, jadi ini. Nah, maka kalau kemudian kita lihat, jadi di posisi yang terang ini, ya, oh ini keberadaan matahari, ya, keberadaan matahari itu begini, tuh. Nah di 66 sini, 66-nya itu mana ya? Di 66 ini eh, batas yang ada siang dan malamnya dalam 24 jam, itu. Nah di atas itu ada yang mulai malam terus menerus atau sebaliknya siang terus menerus, itu, ya. Nah dan puncaknya di kutub. Nah di kutub itu siangnya 6 bulan dan kemudian ganti malam 6 bulan, ya. Nah itu. Nah barangkali kita membayangkan bagaimana hidup malam 6 bulan. Itu kita nggak usah membayangkan hidup yang malam 6 bulan, ibu bapak, ya. Dulu saya kan 5 tahun tinggal di kota Bomatum, ya, di Hiroshima, itu. Nah dulu kan membayangkan, ya, betapa enaknya hidup di negara yang mempunyai 4 musim, ya. Nah saya sudah mengalami, ternyata kita harus benar-benar bersyukur bahwa kita tinggal di Indonesia atau kita tinggal di negara tropis, ya. Itu kalau kita mau jam 2 gitu, ya, kita keluar rumah lalu cari warkop gitu kan. Lalu kita ngopi-ngopi, bisa, bahkan nonton TV gitu kan, bisa gitu, sambil buka baju gitu kan, gitu, OT-OT gitu, ya, itu bisa, ya. Tapi kalau di negara 4 musim, ibu bapak, pas musim dingin, ya, itu suasana itu seperti di kuburan, sepi. Jam 9 kita buka pintu, buka jendela, lihat di kejauhan sepi, nggak ada orang, ya, nggak ada orang. Itu. Jadi saya pernah mengalami buka itu melihat kejauhan sepi gitu, rasanya pengen pulang, gitu ya. Pengen pulang ibu bapak. Supaya anak Indonesia, ya apa ya apa anak Indonesia, gitu kan. Pengen golek pecel, iso sak waya-waya, ya. Pengen golek sate, iso sak waya-waya, gitu kan. Di sana enggak ternyata, ya. Itu. Kalau sudah musim dingin, ya itu. Ya apalagi kalau kemudian ada salju, gitu. Nah, itu sudah makin tidak leluasa, ya, makin tidak leluasa. Itu. Mobil kita harus bannya itu harus dirantai, dilapisi rantai begitu. Kenapa? Supaya tidak selip. Itu. Dan jalan itu sudah ekstra pelan. Nah, sudah dirantai pun waktu itu saya pernah itu selip. Oh, itu rasanya maknyes gitu. Ya, maknyes gitu. Ya, ini. Nah, jadi
sekali lagi, ya inilah kita harus bersyukur, ya harus bersyukur. Nah, gara-gara nggak bersyukur, kita jadi males ini. Jadi kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kita ini sangat banyak, ya itu amat sangat banyak. Tapi kemudian membuat kita terlena, itu ya alam yang begini ini kemudian membuat kita jadi santai-santai. Nah, itu ya. Nah, karena tidak bersyukur, ya begitulah akhirnya kan ya. Itu Allah menurunkan azab Allah yang pedih begitu jadinya. Ya. Nah, makanya sampai hari ini kita situasi kita ya nggak karu-karuan. Ya, kerusakan alam terjadi di mana-mana. Sudah rusak, lalu kerusakannya dibagi bersama. Ya, termasuk kepada ormas itu kan. Ormas ditawari tambang. Itu kan sebenarnya mau berbagi kerusakan berapa bisa dikatakan begitu kan. Nah, gitu loh. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini. Kalau udah bener kan nggak perlu sebenarnya ya. Kalau nggak kalau sudah bener nggak perlu karena apa? Karena dengan sumber daya alam yang seperti itu nggak ada stunting gitu ya. Nah, kemudian IQ kita nggak harus berada di nomor 130 dari 199 negara. Kita di nomor 130. Di ASEAN kita itu nomor 9. Ya, di bawah kita Timor Leste yang dulu juga bagian dari kita. Gitu. Kalau nggak ada Timor Leste, kita tuh terendah di ASEAN. Gitu loh. Ya, negara yang sangat kaya tapi kemudian kena stunting. Nah, stunting itu berarti distribusi gizi nggak merata. Kenapa? Karena dananya dikorupsi gitu loh ya. Jadi jangan berhenti di stuntingnya, tapi harus diteruskan di korupsinya. Nah, kalau sudah dikorupsi berarti ada masalah di pemberantasan korupsi. Kalau ada masalah di pemberantasan korupsi, berarti ada masalah di kepemimpinan. Gitu loh. Ya. Ini kan masalah kepemimpinan, masalah leadership gitu. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ya, ini dari wilayah kita pahami wilayah kita ya, itu rentetannya. Jadi rentetan alam kita ini kemudian ke perilaku-perilaku sosial masyarakat ya, itu. Kata pepatah Latin, ikan rusak dari kepala. Itu. Kalau masyarakat kacau itu sebenarnya asal usulnya dari sumber dari kepemimpinan. Itu. Ya. Kalau pemimpinnya kacau, kata Al-Ghazali itu berarti ulama ilmuwannya kacau. Kenapa ulama dan ilmuwannya kacau? Karena ulama dan ilmuwannya cinta dunia. Nah, itu ya. Jadi di situ. Nah, ada masalah berarti di kita ini, ya. Nah, sekarang dites ulamanya. Dites pakai apa? Pakai tambang. Gitu, ya. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu sekarang adalah sikap Muhammadiyah. Ya, tuh. Nah, jadi nah kembali ke sini. Jadi sekarang di kutub sedang siang hari. Kutub utara loh, G. Kutub selatan malam hari. Ya, September, Desember, Maret itu baru siang hari. Ya. Nah, jadi kenapa tadi ya? Kenapa mataharinya kelihatan ke utara ke selatan? Karena begini, sumbu rotasi buminya ya itu yang apa namanya
seolah-olah mengalami gini, ya, mengalami perubahan sudutnya, ya. Nah, ini. Jadi 21 Juni itu matahari di 23,5 lintang utara dan kutub utara itu siang, ya. Nah, siangnya mulai dari 21 Maret sampai dengan 21 September, 6 bulan, ya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena ini. Nah, ini kutub utaranya, ya. Tuh. Nah, ini kutub utaranya. Nah, ya. Nah, ini berarti ini Juni tadi. Nah, ini 21 Juni, ya. 21 Juni, sebentar, sebentar. Ya, ini 20 ini 21 kebalik tadi, ya. 21 sebentar. 21 Maret, 21 Juni, ini 21 September. Nah, ini tadi, oke. Itu, ya. Jadi begitu. Jadi siang dan malam di 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 atas Katulistiwa, di utara atau di selatan Katulistiwa itu rentang siang dan malamnya berubah, ya. Kalau di kutub di ekuator itu stabil 12 jam, ya. Ini di apa namanya? Di ekuatornya. Nah, itu, ya. Jadi ini kutubnya nih 6 bulan malam, 6 bulan siang. Nah, ini, ya. Itu. Nah, tetapi di apa bawah 66 itu selalu ada siang dan malam dalam waktu 24 jam, ya. Itu. Nah, karena Mekah itu berada di 21 derajat lintang utara, berarti Mekah itu dilalui matahari 2 kali dalam 1 tahun. Nah, yang pertama Mei yang lalu, yang berikutnya nanti Senin, dua Senin lagi, ya, yaitu tanggal 15 Juli, ya. 15 Juli itu matahari tepat di atas kota Mekah. Maka wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrohu. Maka dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian tuh ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Itu, ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menghadap ke sini, ya. Yang di sana begitu. Nah, ini, ya. Nah, untuk Indonesia Barat 15 Juli nanti jam 16.27, ya, boleh di plus minus 2 menit lah, ya. Itu pasang tiang yang tegak lurus, ya. Ya, pakai pakai benang kasur aja lah, ya. Gantung yang tidak bergerak, kasih bandul, ya, atau unting-unting sampai kemudian menyentuh tanah supaya tidak goyang, ya, supaya tidak goyang. Nah, pada jam ini nanti bayangan benang itu, ya, bayangan benang itu tidak lain adalah arah ke Mekah. Jadi ini adalah cara menentukan arah Mekah yang paling sederhana sekaligus paling akurat, paling teliti, ya. Itu. Jadi Allah sudah memfasilitasi, ya, itu dengan cara yang paling sederhana tetapi paling teliti, paling akurat, ya. Yang akurat itu bukan kompas ini. Nah, ini, ya. Jadi silakan itu. Nah, jadi oke, ya. Ini tinggal praktek aja. Ya, kalau yang tanggal berapa yang lalu itu, yang pertama itu, ya, Mei, 27 Mei waktu itu, ya. Itu tidak tidak apa menerapkan, sekarang pakai ini aja, ya.
pakai ini saja. Itu. Nah, jadi, nah, sekarang mumpung siang hari di kutub, ya, kita jalan-jalan ke kutub. Nah, gitu ya. Mumpung di kutub siang hari, di kutub utara maksud saya, di kutub selatan siang hari. Ya. Nah, ya, yang kita bayangkan hewan di kutub itu kan penguin ya, penguin ya, itu. Nah, ya, penguin dan beruang, itu. Nah, penguin itu lebih banyak di kutub selatan, ya, penguin itu. Yang di selatan adalah beruang. Nah, beruang ini masuk kategori binatang buas, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi kalau di kutub selatan ini perhatikan, jadi ininya lebih luas ya. Apa namanya itu? Laut esnya ya, ini Antartik. Itu. Tapi kalau yang utara itu adalah Arktik, ya, Arktik. Nih, Ibu Bapak perhatikan, ya. Jadi kalau di kutub selatan, ini kan nggak ada gambar yang coklat-coklat ini, ya. Itu artinya di kutub selatan itu jauh dari daratan, jauh dari benua, jauh dari kepulauan, ya. Dengan kata lain, itu tidak ada manusia, tidak ada kehidupan manusia, gitu loh. Karena apa? Tidak ada daratnya, ya langsung apa namanya gunungan es. Jadi ya sepenuhnya wilayahnya makhluk es, seperti penguin, beruang itu, ya. Nah tapi di kutub utara, nah ini kan benua, ya benua itu. Jadi di situ ada Rusia, ada Kanada, ada Norway, gitu ya. Ini. Jadi ada manusia, ada kehidupan manusia, ada peradaban, ya, ada peradaban. Tuh. Ini bedanya kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, ini ya, ini. Nah, ini lautan esnya nih. Ya, lautan esnya nih. Tuh. Nah, ini tadi putih semua. Nah, ini kemudian berkurang, berkurang ya, esnya cair, cair gitu. Ya. Jadi ini ya, ini nah ini kan ketika semua ini es, itu ya. Itu kemudian mencair, mencair. Itu. Ini di kutub utara. Ya, tuh. Nah, kita kan nggak mengalami itu, ya. Kita nggak mengalami itu, tapi ada baiknya kita mengenali, ya. Karena apa? Karena tugas kita ini kan sebagai khalifah, ya, sebagai khalifatullah fil ard, ya, pahamlah, ya. Kita tugasnya adalah menjaga kesetimbangan bumi, ya, itu. Nah, rasanya kalau di sini karena tidak banyak manusia itu lebih lebih terjaga nggih, kesetimbangannya daripada di wilayah ekuator. Karena yang bisa ke sini juga tidak banyak, ya, tidak banyak itu, ya. Karena harus orang-orang yang mempunyai apa kultur 4 musim juga gitu ya. Nah ini. Nah, jadi ini ilustrasi. Nah, ini ada di sini ya, ada Alaska, ada Kanada, ada Greenland gitu ya. Nah, ini di kutub utara. Itu. Ya, di kutub utara. Nah, di kutub selatan nggak ada, ya, nggak ada daratan-daratan di sekitar kutub utara ini. Nah, ini ya. Jadi ini sudah lautan, tapi tertutup es, ya, tertutup es. Nah, ini tepatnya nih ya, ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya. Nah ini perhatikan, oke. Ini kutub utaranya, ini lintang 67,5 yang saya sampaikan tadi,
bahwa di sini ada siang yang terus-menerus di wilayah ini, di dalam lingkaran yang ini, ya, yang dalam 24 jam ada yang siang terus-menerus, itu, ya, dan makin mendekati kutub itu apa rentang siang terus-menerusnya itu makin panjang, ya. Jadi di sini 6 bulan siang, kemudian 6 bulan malam. Nah, kemudian berkurang ke sini, berkurang, berkurang, berkurang. Ini batasnya. Ini, ya, ini batasnya. Ini ada yang siangnya seharian, makin ke sini 2 hari, 4 hari, 2 minggu. Nah, itu yang terus menerus, gitu ya. Nah, tapi di wilayah lintang yang kurang dari 67 ke sini, ini dalam 24 jam itu selalu ada siang malamnya, ya, dengan panjang yang berbeda. Itu yang panjang sama itu hanya di daerah Katulistiwa, ya, Katulistiwa itu. Nah, jadi ini, nah perhatikan, ini berarti apa? Desember tadi, ya, di sekitar Desember ini esnya paling banyak karena wilayahnya itu putihnya paling banyak, berarti esnya itu paling banyak. Kemudian cair, cair, cair. Nah, paling dikit tadi di sekitar September. Ya. Nah, puncak siangnya kan Juni, gitu. Puncak siangnya Juni, tapi puncak mencairnya es itu di bulan September, ya, bulan September. Nah, baru kemudian beku lagi, ya, beku lagi, kawasan esnya meluas lagi, ya. Nah, ini makhluknya, ya, jenis-jenis makhluknya. Nah, ini, ya, ada juga burung, tetap ada burung, ya, tapi dengan bulu yang lebih tebal. Nah, kemudian burung hantu ini menjadi apa? Nah, ya, ini burung hantu, kukuk beluk. Nah, itu ya. Ini burung hantu, gitu ya. Nah, ini jadi apa? Bulunya itu relatif tebal, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini, ya. Nah, nanti kita akan mencoba ngelihat namanya apa nih? Ini mana anjing laut? Nah, ya, anjing laut itu. Itu itu juga dimangsa oleh beruang ini ya, oleh beruang, ya. Nah, ini kumpulan hewan-hewan apa? Ya. Ini anjing lautnya itu diburu juga ya oleh apa tadi? Beruangnya, ya. Jadi beruangnya itu selain menangkap ikan nanti kita lihat. Nah, ini kalau yang di Kutub Selatan, ya, Kutub Selatan itu. Jadi cara jalannya seperti orang balap karung gitu ya. Ini cara jalannya itu ya. Tuh penguin itu. Ini anaknya. Nah, itu. Nah, ini saking licinya, ya, pleset itu ya. Itu ya. Licin. Nah, yang penguin aja kepleset. Itu sudah ada areanya. Lah apalagi kita ya loh, yang bukan area kita itu. Itu. Nah, itu ya. Itu. Ya. Dan ternyata penguin tuh suka guyon juga gitu ya. Suka apa? Dorong-dorongan, jungkrak-jungkrakan gitu ya. Itu. Ya. Nah, ini. Nah, ini seperti jamaah haji ini ya. Ini kan seperti jamaah haji kalau begini ya. Loh, ya. Ini Ini berarti ini pas musim apa? Musim panas ini. Ini kalau musim panas gini ya. Oke. Ya. Ini di Kutub Selatan. Yang banyak begini Kutub Selatan ya. Itu. Jadi ini kehidupan di sana. Ya. Nggak ada ayam di sana. Jadi sate ayam nggak ada. Ya. Sate ayam nggak ada di sana ya. Mungkin adanya sate penguin ya. Itu ya. Itu. Nah, nah, jadi itu di selatan. Yang sekali lagi di sana
tidak ada kehidupan. Maksudnya tidak ada kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia. Jauh dari benua, jauh dari daratan yang dihuni oleh manusia. Ya, itu. Nah, ini hewan-hewan yang di Kutub Utara. Nah, ini serigala, ya. Ini palang, ya. Itu burung hantu. Nah, ini anjing lautnya. Nah, ini, ya, apa namanya nih, beruangnya, ya. Ini walrus, ini kijang, ya. Ini seperti dombanya, ya. Seperti domba, itu, ya. Nah, nanti saya tak domba, ya. Hadirin, domba itu adalah di Al-Quran tidak ada surat domba, ya. Tidak ada surat kambing. Yang ada kan surat sapi. Lalu hewan ternak itu di Al-An'am, ya. Tapi di surat Al-An'am ayat 143 itu yang disebut kambing dulu. Kambing dan domba. Baru di 144-nya itu onta dan sapi gitu kan. Saya coba ngerenung-ngerenung apa. Nanti jadi ngaji berikutnya lah, ya. Kalau udah ketemu jawabannya nanti ngaji. Tapi yang jelas ternyata hewan paling kuat kepalanya itu kambing. Ya. Jadi kambing itu berani serudukan dengan banteng gitu ya. Berani serudukan dengan sapi dan yang mati itu sapinya. Jadi sama apa, kan kambing selalu kalau nyeruduk kan ambil ancang-ancang jauh gitu kan, ngewabur itu terus berdiri terus di wah gitu kan ya. Itu sapinya yang mati. Ya bukan bukan medusnya. Bayangan kita yang kuat kan sapinya, ya, atau bandengnya. Tapi enggak, ternyata yang kuat tuh medusnya. Itu, ya. Ini. Makanya kemarin waktu Idul Adha itu saya penasaran. Ono apa no ndase wedhus iki aja kok iso watos gitu, ya. Itu. Ya. Tapi yang jelas kepala kambing itu kan termasuk bagian tengkleng yang paling diburu, ya. Paling diburu itu. Ternyata itu paling keras itu, ya. Nah, itu ya kalau ada mahasiswa biologi mestinya itu tugasnya mahasiswa biologi menjelaskannya. Tapi yang begitu, ya itu faktanya begitu, ya. Jadi kalau wedhus seruduk-serudukan dengan sapi, itu bukan wedhusnya yang kalah, ya. Dan seringkali kemudian sapinya itu lari. Jadi sapi, kuda itu kalau didatangi wedhus itu biasanya kemudian langsung lari, ya. Karena seruduk-serudukan mesti kalah. Itu. Jadi bisa dicek tuh videonya banyak itu di barat itu, ya. Nah, saya penasaran nanti kalau informasinya cukup, nah, bisa untuk bahan ngaji juga, ya. Nah, ini kan esnya sudah mulai cair, ya. Siang hari ini yang siang kan tadi cair kan. Kalau cair lautnya jadi tidak lagi tertutup penuh oleh es gitu, ya. Nah, ini kehidupan di kutub utara sana ketika siang hari itu, ya. Dia siang hari dan siangnya 6 bulan itu, ya. Nah, nah itu kalau tadi kan lukisan, ya. Anggap saja lukisan, ini real ini, ya. Nah, ini fotonya ini ya. Nah, jadi itu beruangnya, ya. Dari bongkahan es yang terapung ke bongkahan es yang lain. Ini kan dia nyari makan, dia berburu hewan-hewan yang lain, termasuk anjing laut itu, ya. Nah, kemudian ini, ya, berenang dia itu, ya. Nah, ini beruang yang berenang gitu, ya. Nah, ini kan betapa dinginnya kan, karena sekitarnya itu kan masih es gitu. Jadi meskipun musim panas karena masih banyak apa bongkahan-bongkahan es, ya masih lumayan itu, masih lumayan dingin gitu, ya. Nah, itu. Nah, ini dalam rangka dia itu mencari makan, ya, mencari makan. Nanti kalau tahu melihat di bawah ada
ikan dia langsung ini ya. Nah, ini kan menyergap ikan. Nah, itu ya. Itu. Jadi ini cara apa beruang itu cari mangsa gitu ya. Nah, itu bagaimana mereka bertahan hidup ya. Jadi bagaimana sunatullah di di apa di kutub itu langsungkan oleh Allah begitu ya. Nah, ini ya untuk nah ini ya. Nah, ini ini mendarat ya, sudah capek berenang dan apa selulup. Ini Dede. Dede itu kan menghangatkan tubuh ya, tapi di di es, di es ya. Jadi nggak ada orang jual es krim di sana. Wis disediakan oleh Gusti Allah. Kan entek malahan gitu kan ya. Itu loh. Nah, ini ya. Ini berubahnya seperti itu nggih, jamaah. Gitu loh. Ya. Ini ya kita memahami. Kita mencoba mengenal, memahami, merasakan gitu ya. Itu ya bagaimana kehidupan di wilayah wilayah ekstrim sana gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini tadi ya. Jadi perintahnya adalah eh, apa? Berjalanlah di kalian di muka bumi gitu ya. Supaya kemudian kita itu mau bersyukur ya di tempat kita atau apapun yang terjadi, kita berusaha untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifahnya, begitu ya. Nah, ini yang lain ya. Ini ya, ini. Jadi keceriaan, kebahagiaan tetap ada. Ini ya. Nah, ini. Jadi anak-anak beruang ya sedang bermain gitu kan. Ya, di bawah pengawasan induknya ini, itu ya. Nah, itu ya. Jadi kejar-kejaran gitu. Nah, nah ini kalau apa bermainnya agak jauh ya. Bermainnya agak jauh. Ini kan lompat-lompat, latihan lompat-lompat, latihan menangkap mangsa ya. Itu. Ini kan ceria ya. Jadi ada tadi induk beruangnya ya menjaga anak beruang dan anaknya dua ya. Apakah anak beruang selalu dua? Karena ini di videonya dua. Tadi dua. Sekarang ini juga dua. Nah, ini hadirin ya. Ini. Nah, itu kan anak beruangnya masih bermanja-manja gitu ya. Itu ya. Ini ya. Itu. Jadi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ya itu sehingga kemudian hati mereka memikirkan ya memikirkan fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang mereka lihat dan apakah kemudian kuping mereka ya mendengarkan kejadian-kejadian itu loh ya. Tapi kata Allah, fa innaha la ta'mal absaru. Ya, sesungguhnya
Ya, yang buta itu bukan penglihatan, itu bukan mata kita, tetapi yang buta itu adalah hati kita yang ada di dalam dada kita. Ya, kita tidak peduli dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita. Ada tangis kita tidak peduli, ada kerusakan kita tidak peduli. Ya, karena apa? Karena hati kita sudah tertutup. Tertutup itu namanya dalam bahasa Arabnya itu kafaro. Ya. Jadi kafaro, kafirun itu sebenarnya yang tertutup. Kufur nikmat itu berarti hati kita tertutup dari nikmat yang kita terima. Itu. Nah, ini ya. Jadi perintah kita itu adalah supaya kita memperhatikan dan kemudian kita peduli kepada lingkungan kita, ya. Nah, ini jangan nunggu rusak parah. Kalau rusak baru kemudian dibagi. Nah, ini namanya dolim, ya. Lek enak diemplok-emplok dewe, lek wis gak enak wis rusak dibagi, gitu kan. Tuh, ya. Nah, ini. Nah, ya. Jadi ini situasi ekstrim Ibu Bapak. Ya. Tentu kemudian pertanyaannya terkait dengan peribadatan kita, kalau di wilayah-wilayah Rusia yang mengalami siang beberapa hari, gitu kan, terus ya apa posone? Kalau mengalami malam beberapa hari, terus ya apa posone? Kan gitu. Apa mokel terus? Nah itu. Nah, sudah ada fatwanya. Oke. Pada ngaji yang dulu kan sudah saya tampilkan, Muslim di Norway, di negara yang siang terus-menerus 24 jam, maka posonya kata mereka mengikuti fatwa Syekh Al-Azhar, posonya melok Saudi. Jadi bukone yo sahure yo awan, bukone yo awan. Lah kok ngono? Lho kan karena memang gak ono subuh, gak ono maghrib. Melok subuh maghribe Arab. Subuh lan maghribe Arab di kawasan utara sana siang hari. Tuh, itu loh ya. Jadi wis gak usah bingung-bingung melok fatwanya Syekh Al Azhar. Tuh terjawab itu. Ya, demikian sebaliknya juga kalau malam hari ojo gak pak gak ojo gak poso gitu ya. Ya tetap poso. Nah, gitu. Tapi punya jadwal maghrib dan subuhnya Saudi. Ya. Nah, tentang ngomong-ngomong tentang Saudi, ya. Lah kok kemarin Idul Adhanya duluan, ya. Ya, gini supaya apa namanya? Kebingungan itu selesai. Jadi pada waktu itu eh jadi Saudi itu sama Dzulqa'dahnya, Saudi itu sama dengan Muhammadiyah, Dzulqa'dahnya, ya. Tuh. Sehingga 29 Dzulqa'dahnya itu jatuh hari Kamis 6 Juni, ya, 6 Juni gitu. Nah, pada Kamis 6 Juni, ya, maghrib di kita, ketika maghrib sekitar jam setengah 6 itu belum terjadi konjungsi, ya. Syarat pertama awal bulan itu harus terjadi konjungsi. Nah, Kamis sampai maghrib di Indonesia Barat itu belum konjungsi. Konjungsi itu posisi
ketika bulan itu satu garis astronomis bumi matahari. Nah, konjungsinya terjadi jam 19.05 Ba'da Isya. Otomatis besok tanggal 7 Julinya itu tanggal 30 Dzulqa'dah. Nah, tanggal satunya adalah 8 Juni. Maka Dzulhijjahnya 17 Juni. Itu di Indonesia Muhammadiyah. Nah, pemerintah selisih awalnya terlambat dari Muhammadiyah. Sehingga 29-nya adalah 7 Juni. Nah, 7 Juni pertama sudah konjungsi kan, malam sebelumnya kan. Ketika maghrib itu tingginya sudah sekitar 8 derajat. Nah, maka sidang isbat memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah adalah 8 Juni. Jadi Muhammadiyah dan pemerintah bareng 1 Dzulhijjahnya dengan alasan yang berbeda. Muhammadiyah itu menggenapkan Dzulqa'dahnya 30 hari, ya. Sedangkan pemerintah maghribnya itu hilal sudah kelihatan. Nah, ya. Nah, Saudi 6 Kamis itu, ya, kan selisih 4 jam, ya, selisih 4 jam kan waktunya. Jadi eh, selisih 4 jam. Jadi ketika jam 7 di sini, berarti di Saudi itu masih jam 3 sore. Jadi sudah jam 3 sore itu sudah konjungsi. Jam 3 itu kan masih sekitar asar kan, gitu. Itu loh, asar atau akhir-akhir duhur gitu kan. Apalagi Saudi agak ke utara. Tuh. Nah, maghribnya di Saudi itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam gitu loh. Ya. Nah, ketika maghrib di Saudi itu, hilalnya itu sudah sekitar atau hampir 2 derajat. Tuh. Nah, kalau menurut hisabnya Saudi yang mirip Muhammadiyah, dari sisi hisab itu sudah masuk. Apalagi kemudian di Saudi ada orang yang mengaku berhasil melihat bulan. Itu, ya. Nah, maka Saudi memulai 1 Dzulhijjahnya 7 Juni. Makanya Dzulhijjahnya hari Ahad 16 Juni. Begitu ceritanya. Nah, kita kan inginnya 1 Dzulhijjahnya sama. Sehingga 1 Dzulhijjahnya sama, Idul Adhanya sama, Idul Fitrinya juga sama, awal Ramadannya sama. Makanya Muhammadiyah mulai 1446 itu akan menerapkan kalender Hijriah Global Tunggal hasil kongres di Turki. Dan Sabtu siang kemarin, Sabtu paginya saya ada acara di UNER, Sabtu siangnya kemarin pelatihan membuat kalender, ya. Nah, itu apa, IMM ITS yang melibatkan IMM Surabaya. Itu kemarin siang mulai jam 1 sampai hampir jam 5 di sini pelatihan penentuan bulan baru menurut kriteria Turki yang mulai diterapkan oleh Muhammadiyah mulai 1 Muharram ini. Itu tujuannya supaya tanggal 1 di muka bumi, 1 Dzulhijjah di Selandia Baru, 1 Dzulhijjah di Australia, 1 Dzulhijjah di Indonesia, 1 Dzulhijjah di Pakistan, 1 Dzulhijjah di Saudi, 1 Dzulhijjah di Kairo, 1 Dzulhijjah di Jerman, 1 Dzulhijjah di Amerika. Itu yang sedang kita ikhtiarkan. Bahkan ikhtiar kita di sini sudah mulai masuk taraf pelatihan supaya
kader-kader kita bukan sekedar tahu tetapi sekaligus bisa membuatkan kalender untuk PP, bisa bikin kalender 100 tahun, 200 tahun, karena yang bikin anak-anak ITS yang terampil dalam urusan teknis IT-nya. Itu yang kita buat pelatihan yang lalu. Sabtu kemarin, paginya saya di UNER, langsung nyambung siangnya di sini pelatihan penyusunan kalender. Tuh. Jadi begitu kenapa kok Dzulhijjahnya berbeda itu ya. Karena ya itu tadi, karena kita memang masih menggunakan kriteria-kriteria cara-cara yang berbeda sehingga kemudian potensi berbeda juga tetap ada. Makanya kita ikhtiarkan sistem yang sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita, mempertebal keimanan kita, sehingga Allah meningkatkan derajat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.